Babul khaufi minasyirki. Bab yang menjelaskan rasa takut dari syirik. Rasa takut dari syirik. Maksudnya adalah bahwa kita kaum mukminin sekalipun sudah mengakui Tuhan kita itu hanyalah Allah satu-satunya, sekalipun kita telah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya, dan kita sudah menganut bahwa Al-Quran itu sebagai pegangan ya, dalam hidup kita, maka menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tetap kita harus waspada. Kita jangan merasa tenang dan tentram dari perbuatan syirik. Walhasil syirik ini bisa saja dianut oleh orang yang menganut tauhid. Nah, gitu. Jadi ada orang yang bertauhid tapi syirik pun ia anut. Nah, di sini istimewanya pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kemudian jangan dianggap bahwa apabila orang bertauhid, kalaupun dia melakukan perbuatan syirik itu tidak apa-apa. Nah, jangan dianggap seperti itu. Syirik ini sangat berbahaya. Sekalipun orang yang sudah bertauhid, jika dia melakukan perbuatan syirik, maka syirik bisa membatalkan tauhid dan membatalkan semua ibadahnya. Lebih berbahaya lagi, syirik ini jika terbawa mati. Nah, jadi seseorang yang syirik, dia tidak keburu tobat, kemudian dosanya itu terbawa mati, itu tidak akan ada tidak akan ada taubat, tidak akan ada ampunan dari Allah. Nah, itu bahayanya. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid untuk menjelaskan bahwa kenapa kita harus takut dengan syirik, beliau menulis dalil yang pertama adalah Al-Quran surat An-Nisa. Kamu bisa lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ini ada pada ayat ini ada pada ayat ke-48, ada juga pada ayat ke-116. Nah, jadi dalam An-Nisa itu dua kali diungkapkan, yaitu ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Yang artinya, innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru, ia tidak akan pernah mengampuni. Nah, jadi tidak akan pernah mengampuni. Kenapa pakai diartikan tidak akan pernah? Lantaran kata para ulama ahli bahasa, kalau ada nafi ya, huruf yang bermakna tidak, itu masuk kepada fi'il mudhari, itu artinya mudawamah ya, untuk menunjukkan selama-lamanya. Makanya bisa diartikan innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni gitu. Nah, tidak akan pernah mengampuni apa? An yushraka bihi, an yushraka bihi. Jadi di sini annya itu harfun nasbin wa masdariyin. Ya, di depannya ada fi'il mudhari. Kalau ada huruf
masdariyah itu bersambung dengan fi'il, maka fi'il dan huruf masdariyah tersebut bisa ditakwil menjadi masdar. Nah, sehingga kalian bisa baca innallaha la yaghfirul isyraka bihi. Nah, sehingga artinya sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni kemusyrikan kepadanya. Itu. Nah, itu bahayanya syirik itu. Jadi Allah tidak akan pernah mengampuni kemusyrikan. Dalam arti tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Gitu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u, dan ia akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi yang ia kehendaki. Nah, kalau kita buka dalam kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman memberikan penjelasan untuk ayat ini dengan menukil penafsiran, penjelasan Imam Ibnu Katsir. Sehingga beliau menyebutkan qala Ibnu Katsirin. Imam Ibnu Katsir berkata, akhbara ta'ala annahu la yaghfiru ayyushraka bihi, ay la yaghfiru li abdin laqiyahu wa huwa musyrikun. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, Allah tidak akan pernah mengampuni hambanya yang nanti pada hari akhirat bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa dosa syirik, itu tidak akan diampuni. Nah, ini bahayanya. Jadi bahayanya syirik itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Walaupun ada kemungkinan Allah mengampuni orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa dosa yang lain. Nah, sehingga diistilahkan oleh para ulama itu kalau dosa-dosa yang lain itu tahtal masyiah. Ya, tahtal masyiah. Jadi ada kemungkinan Allah mengampuni. Tapi kalau orang itu membawa dosa syirik, itu tidak akan ada ampunan. Nah, oleh karena itu tadi ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas menulis babul khauf minasyirk. Jadi bab yang menjelaskan wajib kita takut dari syirik. Kenapa wajib takut dari syirik? Satu, sekalipun orang yang sudah bertauhid itu belum dapat jaminan terlepas dari syirik. Gitu. Dua, orang yang mati membawa dosa syirik, maka ketika bertemu dengan Allah, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa itu. Masih mending kalau dia bertemu dengan Allah membawa dosa yang lain, ada kemungkinan Allah untuk mengampuninya. Kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis ya Al-Quran surat ke-14, yaitu surat Ibrahim ayat ke-35. Nah, ini ayat kedua yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menerangkan bab tadi. Nah, makanya nanti kalian harus ingat ya. Kalau Bapak tanya apa atau dua ayat ya, atau sebutkan dua ayat Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan bahaya syirik. Nah, itu kalian harus ingat nih dua ayat ini. Jadi yang pertama tadi surat An-Nisa 48 dan 116. Nah, yang kedua surat Ibrahim ayat 35. Nah, di sini disebutkan ini tentang doa ya. Tentang doa, tentang permohonan, tentang permintaan. Doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim itu?
doa Nabi Ibrahim itu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah itu doa Nabi Ibrahim itu. Ya Allah, semoga Engkau menjauhkan diriku dan anak-anakku dari menyembah patung, dari menyembah berhala. Ini permintaan Nabi Ibrahim. Jadi dengan kata lain, Nabi Ibrahim itu memohon, meminta kepada Allah agar dia serta anaknya dan keturunannya oleh Allah itu dijauhkan dari perbuatan syirik. Itu. Nah, coba kalian perhatikan. Ya, kita cobalah baca tarikh ya. Jadi kalau kita baca tarikh, para ulama itu mengistilahkan Nabi Ibrahim itu dengan istilah abad tauhid. Ya. Jadi abad tauhid, bapak tauhid. Ya. Jadi Nabi yang dalam memiliki ketauhidan itu layak dijadikan sebagai tauladan di dunia ini hanyalah Ibrahim. Nah, gitulah ya, sebut abad tauhid itu. Jadi nabi yang semua orang itu dalam urusan tauhid harus menjadikan Ibrahim itu sebagai teladan. Itulah abad tauhid. Nah, kenapa demikian? Coba baca saja kalian di Quran. Hebatnya Nabi Ibrahim demi tauhid, dia dimusuhi oleh orang tuanya, dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dimusuhi oleh kaumnya. Tak peduli Nabi Ibrahim itu, asal dia sanggup menjalankan ketauhidan. Jadi demi tauhid itu Nabi Ibrahim sampai dia rela dimusuhi oleh semua orang-orang yang dekat kepadanya. Bahkan demi tauhid Ibrahim itu kan rela dibakar hidup-hidup demi tauhid. Nah itulah hebatnya Ibrahim. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis dalil yang kedua, ya, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jadi dalam doanya itu Ibrahim tidak henti-hentinya memohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik, yaitu menyembah patung, menyembah berhala. Nah, tadi disebutkan Ibrahim abad tauhid. Ibrahim itu orang yang patut dijadikan tauladan dalam urusan tauhid. Tapi Nabi Ibrahim yang hendaknya ya bisa dijadikan tauladan dalam urusan tauhid, dalam hidupnya itu masih terus memohon, terus meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan dirinya dari syirik. Coba bayangkan, setingkat Nabi Ibrahim yang tauhidnya tidak akan pernah diragukan, tapi dalam kehidupannya terus menerus memohon meminta kepada Allah agar tidak melakukan perbuatan syirik. Setingkat Ibrahim saja khawatir. Masa orang setingkat kita yang dalam tauhidnya juga kagak jelas juntrungannya, malah kita berani dengan syirik. Wah, itu salah ya. Itu sangat salah sekali. Nah, jadi kita harus bertaulad kepada Ibrahim dalam hal ini. Kalau Ibrahim saja takut dengan syirik, apalagi kita, orang-orang yang dilihat dari satu segi nabi lain ngarti henteu kana tauhid, urang mah kudu leuwih sieun ku syirik teh. Nah itu seharusnya. Nah makanya di sini
Ibrahim memohon wajnubni wa baniya an na'budal asnama. Nah, malah kalau para ulama ahli bahasa itu ada penjelasan yang lebih dengan mengatakan, coba perhatikan lafadznya. Ibrahim tidak memohon kepada Allah wab'udni atau wab'adni. Tidak memohon begitu. Tidak menggunakan kata ba'uda, ib'an, wab'adni, ya Allah jauhkanlah aku. Tidak. Ya. Tidak memohon dijauhkan, tapi ungkapannya itu wajnubni. Wajnub itu kan dari kata janbun. Janbun itu kan artinya pinggir, ya. Jadi janbun itu artinya pinggir. Jadi wajnubni maksudnya begini. Nabi Ibrahim meminta agar antara dirinya, keluarganya dengan kemusyrikan itu senantiasa oleh Allah dipisahkan. Jika Ibrahim dengan keluarga ada dalam satu sisi, maka meminta agar kemusyrikan pun ada pada sisi yang lain. Nah, jadi kan kalau berbeda tempat, berbeda sisi, itu kan urusan dekat dan jauh itu tidak jadi masalah. Sekalipun jauh, kalau berada pada sisi yang sama, itu besar kemungkinan, ya, perbuatan itu dilakukan. Tapi sekalipun dekat, kalau pada sisi yang berbeda, itu tidak akan pernah bertemu. Contohnya apa? Kuping, telinga. Coba kalian perhatikan telingamu. Apa telinga kanan dengan telinga kiri berdekatan atau berjauhan? Ya? Telinga kanan dengan telinga kiri itu kan berdekatan. Tapi telinga kanan dan kiri sekalipun dekat, itu kan kagak pernah ketemu. Ya. Nah, kenapa tidak pernah bertemu? Lantaran dua-duanya ada pada sisi yang lain. Si telinga kanan di sisi kanan, si telinga kiri di sisi kiri. Nah, makanya ketika telinga kanan berkunjung ke telinga kiri ngaleos ini. Ya. Ya gitu deh, ketika telinga kiri berkunjung ke telinga kanan sarua nu katuhu we ngaleos. Nah, sehingga di alam orang Arab itu kan jadi perumpamaan. Kata orang Arab bagaimana? Kun kal yadain wala takun kal udunain. Kalau kalian jadi manusia itu harus bisa seperti kedua tangan, jangan seperti kedua kuping. Nah, sampai begitu orang Arab tuh bikin peribahasanya. Kenapa harus seperti kedua tangan? Coba saja kamu lihat tangan, ya, tangan kiri dengan tangan kanan, ya, tidak pernah saling mengiri. Masing-masing punya tugas yang berbeda. Tangan kanan bertugas untuk yang baik-baik, ya, itu makanan, ya, pokoknya yang baik-baik, mengambil sesuatu, memberikan sesuatu itu dengan tangan yang kanan. Yang baik-baik memegang makanan itu dengan tangan yang kiri, dengan tangan yang kanan. Nah, tapi kalau urusan yang buruk-buruk, nyepolengan anu garoreng patut kusaha, kulengan kenca. Itu tangan yang kiri. Tidak boleh makan pakai tangan kiri, tidak boleh. Itu perbuatan setan. Tangan yang kiri mau buat apa? Nah, ke urusan ngumah knalpot. Nah, kulengan anu kenca, knalpot hareup, knalpot tukang kubah, kulengan kenca, mantang kulengan katuh. Nah begitu. Itu harus seperti itu, harus seperti kedua tangan. Wala takun kal udunain. Tapi kamu jangan seperti dua kuping. Nah, bagaimana dua kuping? Itu kuping itu sekalipun dekat kagak pernah saling kunjung. Tara ceuli kenca sugan ulin, kacili katuhu silaturahmi, tara. Begitu. Nah, kembali lagi kepada ayat yang tadi, itu hebatnya doa Nabi Ibrahim itu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, jadi itu contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua atau ayat yang kedua yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menerangkan itu alasan kita wajib, ya, itu alasan kita wajib takut dengan syirik. Gitu.
Sebab apa? Kalau orang setingkat Nabi Ibrahim takut dengan syirik, ya apalagi kita. Nah, kemudian kamu bisa lihat juga ini hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang masalah syirik ini, yaitu akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Akhwafu ma akhafu. Nah, ini juga sama maknya masdariyah. Jadi fi'ilnya bisa ditakwil jadi masdar. Jadi kita bisa baca begini, akhwaful khaufi. Nah, ketakutan yang paling aku takutkan, kata Nabi, alaikum, ya, mengenai kalian, apa? Asyirkul asgharu. Syirkul asghar, syirik kecil. Pasuila anhu. Kemudian Nabi ditanya tentang itu. Pakola. Kemudian Nabi menjawab, ar-riya'u. Riya, kata Nabi. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan, ini lebih-lebih lagi, ya. Jadi lebih-lebih lagi mengkhawatirkan diri kita dengan perbuatan syirik ini. Coba saja bagaimana kita tidak khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan bagaimana solehnya para sahabat, yang menyaksikan bagaimana tekunnya para sahabat, yang menyaksikan bagaimana taatnya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah itu kan tidak pernah menyuruh para sahabat, cukup dengan memberikan contoh. Para sahabat senantiasa mengikuti. Itu kan, gak ada cerita Rasulullah banyak nyuruh ini. Kagak pernah Rasulullah itu. Ini kan diterangkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, saya 10 tahun ada di rumah Nabi. Rasa-rasanya Nabi tak pernah menyuruh saya harus ini, harus itu. Melarang saya harus ini, harus itu. Jadi Nabi itu bukan tipe suka menyuruh atau menegur yang kagak jelas alasannya. Nabi itu cukup dengan memberi contoh. Kenapa? Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat menaruh hormat dan uswah kepada Rasulullah. Tapi dalam urusan syirik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun mendapati sahabatnya sebagai orang-orang yang taat kepadanya, tetap saja Rasul khawatir. Tetap Rasul khawatir. Apa bukti kekhawatiran Rasulullah? Ya buktinya hadis yang ini. Apa kata Nabi? Akhwafu ma akhafu, ay akhwaful khaufi. Ketakutan yang paling aku takutkan alaikum, mengenai kalian. Siapa kalian di sini? Yang dimaksud kalian di sini tentu adalah umat Nabi, termasuk para sahabat. Itu. Kemudian juga termasuk kita. Bahkan bisa dibalik. Kalau Nabi menyaksikan para sahabat yang begitu taat kepada Nabi, Nabi takut para sahabat terkena syirik. Ya apalagi kepada kita. Orang-orang yang dilihat dari segi kualitas keimanannya itu paling juga sebesar debu. Pasti Nabi lebih khawatir. Nah, sehingga Nabi mengatakan, ketakutan yang paling aku takutkan menimpa kepada kalian itu adalah syirkul asghar, musyrik kecil. Ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa musyrik kecil itu? Nah, Rasulullah menjawab, ar-riya'u, riya. Riya itu dari ro'a yaro. Ro'a yaro itu artinya melihat. Jadi riya itu ingin dilihat. Jadi secara makna yang disebut riya itu adalah orang yang senantiasa ingin dilihat. Nah, apakah orang yang senantiasa ingin dilihat itu termasuk syirik kecil? Ya tentu belum dianggap sebagai syirik kecil. Oleh karena itu perlu definisi riya secara definisi istilah. Ya. Nah ada yang mendefinisikan riya itu secara istilah adalah
orang yang beramal ibadah gitu kan dengan harapan mendapatkan pujian, mendapatkan bayaran ya dari sesama manusia di dunia gitu. Jadi orang yang melakukan ibadah dengan mengharapkan bayaran pujian di dunia dari manusia, nah itulah riya gitu. Bagaimana kalau ada orang yang beribadah mengharapkan bayaran di dunia tapi dari Allah? Nah itu bukan riya. Seperti apa? Seperti sholat istisqa. Sholat istisqa ibadah lain, ibadah hayang menang pahala, hayang naon pahalana? Hujan. Di mana hujanna? Di dunia, di akhirat. Ya di dunia. Ti saha eta pahalana? Hujanna ti saha? Ti Allah. Nah, ini bukan syirik. Jadi syirik itu melakukan perbuatan ibadah itu, tapi ingin mendapatkan pahala di dunia dan dari manusia, bukan dari Allah. Nah, itulah riya. Nah, Rasulullah khawatir umatnya melakukan perbuatan seperti itu. Kenapa Rasul khawatir? Lantaran dalam keterangan lain, ya, dalam keterangan lain bahwa orang-orang yang nanti di akhirat menghadap kepada Allah dengan membawa dosa syirkul asgor atau riya, Allah akan berkata kepada orang-orang tersebut. Apa kata Allah? Idhabu ilalladzi kuntum tarau fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian ketika di dunia beribadah berharap dilihat mereka. Fanzuru, lihatlah oleh kalian. Hal tajiduna indahum jazaun, apakah kalian mendapatkan pada mereka jazaun, balasan? Coba bayangkan ya, kalau kita di akhirat datang menghadap kepada Allah, berharap Allah memberikan pahala kepada amal-amal ibadah kita. Ternyata Allah mengatakan seperti itu. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia kalian ingin dilihat oleh mereka. Tanyakan kepada mereka, apakah ada pahala untuk kalian? Betapa sakitnya hati kita pada saat itu. Bukan cuma sakit hati, rugi. Dan kerugian di akhirat itu tidak bisa diulang. Berbeda dengan kerugian ketika kita di dunia, itu bisa diulang. Kerugian di akhirat itu tidak ada ulangannya. Lebih dari itu, di akhirat tidak ada tempat ketiga. Di akhirat itu kalau tidak jannah, surga, nar, neraka. Mal aya di akhirat engke di mana eta mah antara surga we jeung neraka. Tidak ada tempat yang ketiga, hanya dua tempat. Oh, bukankah di dalam Quran disebutkan ada orang yang tengah-tengah antara surga dan neraka? Aya, tapi tetap yang ada di tengah-tengah pun itu merupakan siksa. Jangan dianggap pedah di tengah-tengah ngeunah we nya. Tidak ada ceritanya. Nah, jadi kembali kepada keterangan ini, maka ingat, perbuatan syirik itu merupakan perbuatan atau dosa yang sangat besar yang apabila terbawa sampai mati itu tidak ada ampunannya.